Halo para pengangguran. Yang artinya gimana? Udah kembali kerja atau masih cari info lowongan kerja? Gimana? Udah terlepas dari suara setan yang keluar dari alat yang diciptakan iblis bernama Lato yang membuat para bocah kesetanan? Semoga kita tetap diberi kewarasan ya. Berbicara tentang setan, kali ini saya akan melanjutkan film The Witch bagian kedua, ngelanjutin yang bagian pertama. Jadi ceritanya itu masih nyambung walaupun beda MC. Tempat dimana gadis imut lugu unyu-unyu nan kawaii tapi brutal karena kemasukan setan hasil eksperimen manusia yang ingin menciptakan manusia yang sempurna. Tanpa banyak basa-basi di awal, inilah penyihir bagian kedua. Jadi ceritanya kita diperlihatkan rombongan sekolah yang sedang study tour entah kemana. Kita difokuskan dengan seorang gadis yang hamil duluan karena hasil staycationnya. 잤냐? 야, 무슨. 근데 좋았냐? Setelah menempuh perjalanan yang panjang, namun tiba-tiba bisnya berbelok ke suatu pertambangan. Lalu ada beberapa orang yang ngelempar gas bius hingga para murid pingsan. Yang ternyata mereka mengincar si gadis yang mildu, sementara murid lainnya dihabisi oleh mereka. Beberapa saat kemudian, si gadis terbangun di suatu tempat entah berantah sambil ditemani dua dokter kembar ODGJ yang ada di film sebelumnya, yaitu Siani dan Siani. Lantas si gadis menanyakan kondisi kandungannya, yang dijawab oleh Siani bahwa dia mengandung anak kembar dan mereka juga udah memodifikasi mereka. Anjay, dokternya nggak berstok. 괜찮아. Yang ternyata itu hanya kilas balik belaka. Kita dibawa kembali ke masa sekarang. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Tu Wu. Dari jenis rokoknya yaitu gudang garam, kita dapat simpulkan dia merupakan orang pekerja keras. Ternyata dia sedang menunggu teman-temannya untuk menjalankan sebuah misi. Yang ternyata mereka ditugaskan untuk menghabisi semua orang hasil eksperimen di sebuah 레버러토리움. Setelah mereka membantai semuanya, mereka pun pergi. Dan tidak diduga, ternyata ada seorang yang masih sehat walafiat yang akan kita beri nama Yoza. Karena melihat area yang sangat kacau, dia pun keluar untuk pertama kali dalam hidupnya. Karena dia dipenjara 18 tahun di laboratorium tersebut. Jadi tak heran dia merasa aneh saat melihat salju. Yang untungnya dia nggak bawa marjan. Namun tiba-tiba si Yoza mengalami pusing yang gak karuan yang membuat area sekitar pada terbang. Dari ciri-cirinya, sepertinya si Yoja juga mengidap Alzheimer kayak Sion. Setelah merasa agak baikan, si Yoja pun mulai terus berjalan tanpa arah dan tujuan yang membawanya ke sebuah jalan dan hampir tertabrak. Orang yang hampir menabraknya ternyata perokok juga. Dari rokoknya yaitu sempurna, pasti dia adalah seorang bos yang suka memperbudak bawahannya. Dari tingkah dan cara berbicaranya, dia bisa dikategorikan orang jahat dan dia langsung memaksa si Yonja masuk ke mobil mereka. Yang ada seorang wanita juga yang diculik oleh mereka bernama Siti. Alasan mereka membawa si Yonja karena dia takut dia bisa menjadi saksi atas kejahatan mereka. Si Om dengan cabulnya terus pegang-pegang pipi gemoynya si Yonja. Sampai pegang-pegang itu yang ngebuat si Yonja mengeluarkan kemampuannya. Karena kejadian itu mereka pun kecelakaan. Tadinya si Yonja mau memfataliti si Om, namun dilarang sama si Siti. Sebagai bentuk terima kasih, si Siti pun mengajak si Yonja untuk ikut bersamanya. Si Siti pun menelepon temannya yang seorang dokter. Mungkin karena luka yang dialaminya, si Yonja pun pingsan. 근데 쟤 누구요? Bersamaan dengan itu, kabar tempat penelitian yang diserang pun diketahui oleh kepala peneliti bernama Jang yang diperankan oleh kakak saya. Ini serius loh, kita sering dibilang mirip, jadi suka disangka kita itu adik kakak.
walaupun yang miripnya itu cuma titiknya aja. Dia datang untuk menemui Dokter Jenny dan memberitai kejadian di tempat penelitian mereka. Meski semua objek penelitian mereka pada mati, namun ada satu yang berhasil melarikan diri, yaitu si Yonja. Si Jang pun menenangkan si Yani bahwa urusan ini akan ia handle bersama timnya. 혹시 상해를 그런데요, 총괄님. 단 내에서도 극소수만이 알고 있는 정보란 말이죠. Namun si Yani malah memerintahkan dua orang tentara bayaran super soldier bernama Won dan John yang bertugas khusus untuk menangani orang-orang kesetanan kayak Sion atau si Yonja. Si Yani pun memberi sebuah alat yang bisa melacak keberadaan si Yonja. Mereka pun langsung saja mencari keberadaan si Yonja, namun mereka diikuti oleh anak buah si Jang. Mereka yang melihat itu pun tak tinggal diam. Mereka memancingnya ke suatu tempat dan berhasil mengecohnya. Si John sempat berbicara baik-baik ke mereka, namun ya ujung-ujungnya mereka adu kanuragan. Walau udah keroyokan, si John tetap berhasil memenangkan pertarungan dan si Won pun menyuruh mereka untuk menyampaikan salam ke bos mereka untuk bertemu. 보스한테 나 좀 보자고 전해. Singkatnya mereka pun bertemu. Alasan si Jang menyerang mereka karena gak terima si Won ikut campur dengan urusannya, sambil menanyakan apakah si Yani mulai ragu dengan dirinya. Meski begitu, akhirnya si Jang membiarkan mereka untuk menangkap si Yonja. 가, 탈표 가, 조심해서 가. 빨리. Kembali ke si Yonja yang pingsan, si dokter berusaha mengeluarkan serpihan peluru di tubuhnya. Namun setelah beres, si dokter dibuat kaget melihat semua luka-lukanya mendadak sembuh seketika. Si dokter pun menceritakan keanehan itu ke si Siti sembari menyarankan dia untuk membawa si Yonja ke kantor polisi biar diurus oleh mereka. Si Siti yang tidak percaya akan kinerja polisi pun lebih memilih membawa si Yonja ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si Siti disambut oleh adiknya bernama Budi. Dari sikap si adik, sepertinya dia tidak menyukai si kakak. 괜찮아, 괜찮아. 누나 아는 동생이야. Habis itu mereka pun makan bersama. Namun adik kakak ini malah berantem, sementara si Yonja malah makan dengan asiknya. 한테 막 개겨 새끼야 귀여워. 아프다 하지 말라고. Setelah itu, si Siti pun mengantarnya ke kamar sembari memberi baju ganti sambil berterima kasih karena telah menyelamatkannya. 고마워. 덕분에 살았어. Namun tiba-tiba penyakit si Yonja kembali kumat. Bersamaan dengan itu ada seseorang yang datang ke rumah si Siti yang ternyata merupakan bos dari orang yang menyulik si Siti bernama Jaka. Dia melakukan semua ini demi bisa mendapatkan tanah yang dimiliki si Siti. Namun si Siti tanpa takut langsung menodong mereka dengan pistol. Karena si Siti orangnya gak tegaan untuk melukai orang lain, akhirnya dia dipegang oleh mereka. Sebelum pergengbengan terjadi, si adik yang ngeliat kakaknya digituin pun mulai beraksi. Walau ujung-ujungnya cosplay jadi samsak. Si Jaka pun terus mengancam si Siti untuk menjual tanahnya jika gak mau dikubur dalam tanah. Si Siti tetap kekeh dan gak mau menyerah dan menolak tawaran tersebut yang membuat adiknya dalam bahaya. Namun tiba-tiba mereka berhenti karena melihat si Yonja yang udah nangkring di atas atap. Si Jaka pun meminta dia untuk turun. Dan ya, si Yonja pun menuruti perkataan si Jaka. Dia pun turun dengan superhero landing. Melihat si Siti dan si Budi babak belur, si Yonja pun tanpa babi bu langsung menghabisi anak buah si Jaka.
Melihat kekuatan Sionja, si Jaka pun kena mental dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Sionja mau menghabisi si Jaka, namun lagi dan lagi si Siti malah menyuruh Sionja untuk berhenti dan membiarkan si Jaka pergi, berharap dia gak berani kesini lagi. Si Budi yang melihat kekuatan Sionja pun terpana dan mulai berteori bahwa Sionja merupakan alien preketek dan meminta kepada kakaknya untuk membantunya bisa dekat dengan Sionja. 그렇지 말고 나 정식으로 Keesokannya mereka pergi berbelanja untuk persiapan tahun baruan. Si Budi yang mencium aroma cuan di badan Sionja pun mulai mau nge-milking dia. Kayak nyuruh Sionja buat jadi tomboy kun. Ini sudah ready semua guys, saatnya kita ambil nasi. Makan gue kali ini nggak banyak guys, cuman sepiring aja. 뭐야? 우리 이거 먹어? Ya walau Sionja hobinya makan juga sih. 손님 뜨거워요. 천천히 드세요. Bersamaan dengan itu, si Siti ditelepon oleh si dokter dan menyuruhnya menemui dirinya. Yang ternyata pada sore hari si dokter didatangi oleh si Jaka yang menyiksa si dokter sebagai balas dendam ke si Siti. Si dokter menyuruh si Siti untuk membiarkan mereka mengambil tanahnya. Si Siti yang mangsa bodoh pun memilih pergi, namun dia dihadang oleh si John dan si Woon yang memperingati si Siti bahwa si Yonja merupakan gadis yang berbahaya dan mengajak si Siti untuk bekerja sama dengan mereka. 지금까지 뭘 봤니? Kisah dibawa ke situ Woon and the Gangs. Dari bahasa yang mereka gunakan, bisa disimpulkan mereka merupakan super soldier made in China. 还差一点点。就看见准备静静下来就感觉 Yang sudah mengetahui bahwa target mereka masih hidup pun mulai mencarinya dengan mendatangi kediaman si Jaka. Mereka dengan kejamnya menghabisi semua anak buah si Jaka. 아우 씨발 그거 쇠폰 녹을까? 니들은? 어머 Si Tuwu pun langsung menanyai si Jaka atas keberadaan si Yonja jika mau masih hidup. 원래는 얘처럼 어제 얘기해봐. Kembali ke si Budi dan si Yonja. Si Budi terus berusaha agar si Yonja bisa terkenal dan bisa dapat cuan dengan menyuruhnya melakukan hal seperti si Yun saat mengikuti The Idol Touch. Si Yonja pun bisa melakukan itu dengan mudah, namun tak berselang lama si Siti memanggil mereka. Karena si Siti orangnya gak tegaan, dia menyuruh si Yonja untuk pergi. Bersamaan dengan itu, pasukan Woon dan John sudah bersiap dan pasukan super soldier made in China pun telah tiba ke rumah mereka. Yeah, Captain. Lantas si Siti akan mengulur waktu buat si Yonja melarikan diri dengan si Budi menyuruhnya pergi ke jalan raya. Namun tak disangka, tak diduga, tak ditelah, tak ada dalam skrip si Jaka menembak si Siti hingga sekarat. Bersamaan dengan itu, tim si Woon yang udah ngeceng dari tadi pun langsung meluncurkan roket ke si Yonja. Sesudah itu, si Woon and the John memeriksanya, namun tak menemukan apa-apa. Malahan tim mereka diserang oleh tim Cina. Dan pertarungan super soldier made in China Korea pun tak terelakkan. Namun ya, seperti produk Cina lainnya yang bisa menjajah bangsa-bangsa kayak Mixu, super soldier mereka menang dalam pertempuran tersebut. Beralih ke si Budi yang meratapi kakaknya mati, hendak dihabisi oleh si Jaka. Namun beruntung ada si Woon yang menyelamatkannya. Si Woon pun memerintahkan para kerocok jangan ikut campur urusan superhero. Para kerocok pun mau lari, namun malah dihabisi duluan sama si Tuwu. Dan pertarungan orang-orang super dari Cina, Korea, dan Amerika ini dimulai.
Mau nembak segimana juga tembakan si Won and the John gak ada yang kena. Karena tim Cina punya kekuatan The Flash. Hingga si Won kena tusuk berkali-kali. Tapi ia juga mendapatkan kesempatan untuk menghabisi satu tim Cina. Meski begitu mereka tetap kewalahan. Karena serum yang dipakai Super Soldier Cina udah kena update. Hingga si John dibuat mental tak berdaya. Sedangkan si Won yang melihat si Budi mau ditembak lagi, si Jaka pun mulai pasang badan. Tapi ya itu hanya sia-sia karena peluru berhasil menembus dada si Budi yang membuatnya log out. Si Won yang melihat itu pun marah dan mau menghabisi si Jaka, namun dihalangi oleh tim Cina yang berhasil membuatnya tak berdaya. Beralih ke si Yeonja yang udah siuman dari pingsannya akibat ledakan tadi. Ia harus bertemu dengan tim Cina yang langsung menyerangnya. Tapi si Yeonja dengan mudah berhasil menahannya, lalu membalikan serangannya hingga kritikal yang membuat si Cina keisekai. Kembali ke si John yang melihat temannya mau di fatality pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang mereka. Karena itu juga dia bisa mengulur waktu hingga si Yeonja tiba di sana sambil membawa mayat tim Cina. Melihat orang yang dikenalnya udah diinvite Tuhan, si Yeonja pun marah. Tapi si tim Cina merasa si Yeonja hanya super soldier biasa dan tak seistimewa mereka karena pernah berhasil mengalahkannya. Mereka pun berbacot ria hingga si Yeonja mengeluarkan kekuatannya. Sekali tatap aja tangan salah satu tim Cina ngilang. Hingga si Yeonja berhasil menghabisi salah satu dari mereka yang tinggal menyisakan si Tuwu yang kena mental. Namun yang mengejutkannya ada seseorang yang datang. Jika kalian nonton film sebelumnya pasti kalian tahulah siapa dia. Yang ternyata adalah si Yoon, sekaligus dia merupakan bos dari Tuwu. Si Yoon marah karena ia hanya menyuruh mereka buat membebaskan si Yeonja dari tempat penelitian, bukannya mau membunuhnya. Yang alhasil si Tuwu pun mati di tangan si Yoon. Dan yang membagongkannya adalah si Yeonja adalah adik kandung dari si Yoon. Masih ingat wanita yang Mildu di awal cerita yang ternyata adalah ibu mereka. Si Yoon mengajak adiknya untuk bersama-sama mencari ibu mereka demi bisa menyembuhkan penyakit yang diderita mereka. Sebelum itu si Yeonja meratapi kematian orang yang telah merawatnya. Si Yoon yang melihat itu pun menawarkan untuk menghidupkan salah satu dari mereka. Setelah itu si Yoon pun menyuntikkan sesuatu yang membuat si Yeonja pingsan lalu membawanya. Tamat ending yang memiksukan. Untuk filmnya sendiri menurut saya pasti akan ada kelanjutannya. Jika kalian nonton filmnya secara full, kalian sadar bahwa plot twistnya sekebon. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Bagi kalian yang udah kaya tentunya. Dah gitu aja. Jika kalian terhibur dengan video ini, jangan lupa sedekahnya dengan tekan like dan subscribe. Saya Rajor Film 140 undurkan diri. Dadah.